A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mini dari Universitas Bhimagaraha, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, kelas RA5 semester 1, tugas UAS Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Afi Valentri MPD. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kebudayaan yang ada di Pandeglang. Ada apa aja sih di Pandeglang itu? Tonton terus videonya ya. Saya akan memperkenalkan kabupaten terlebih dahulu. Kabupaten Pandeglang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Banten. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di utara, Kabupaten Lebak di timur, serta Samudra Indonesia di barat dan selatan. Pandeglang memiliki luas 2.746,89 km persegi dan terdiri dari 35 kecamatan, 13 kelurahan, dan 326 desa. Di Pandeglang juga terdapat 3 gunung, diantaranya yaitu Gunung Karang, Gunung Purwosari, dan Gunung Asepan. Selain gunung, Pandeglang juga memiliki hewan langka, yaitu badak bercula 1 yang sampai sekarang masih ada di ujung kulon Pandeglang. Pandeglang juga memiliki banyak tempat wisata seperti Pantai Carita, Pantai Ciputih, Pantai Tanjung Lesung, Curug Gendang, Pemandian Citaman, dan Taman Nasional Ujung Kulon, serta masih banyak lagi. Dan keseniannya terkenal dengan kesenian rampak beduk. Rampak beduk adalah salah satu kesenian memainkan beduk yang khas dari Kabupaten Pandeglang, yaitu di Provinsi Banten. Rampak mempunyai arti serempak, dan rampak beduk berarti seni menabuh beduk secara serempak, sehingga menghasilkan suara dan irama yang khas dan enak didengar.
Waditra atau instrumen yang digunakan adalah satu bedug besar yang berfungsi sebagai bass, satu set bedug kecil sebagai pengatur irama dan tempo, serta ting-ting sebagai penyelaras irama lagu. Ditambah anting caram dan anting karam sebagai pengiring lagu dan tari. Kemudian dikreasikan dengan menambahkan unsur budaya tradisional dan modern. Sedangkan gerak tari rampak bedug menampilkan sikap-sikap yang ada di pencak silat, seperti catrok, selut, gobrak, gojlok, gilas, dan gerakan lainnya. Untuk kostum, para pemain dan penari rampak bedug biasanya menggunakan busana muslim dan muslimat dengan tetap mempertahankan kesopanan dan religi. Luar biasanya adalah semakin berkembangnya zaman, kesenian rampak bedug semakin dikenal dan diminati oleh anak-anak sekolah dan mahasiswa. Mereka berlatih di sanggar-sanggar yang ada di daerah Pandeglang, seperti Sanggar Seni Ciwasiat, Sanggar Seni Harumsari, atau Sanggar Seni Kembang Tanjung. Selain itu, kesenian ini juga sudah menjadi ekstrakurikuler di beberapa sekolah dan dilatih oleh para pegiat seni di Pandeglang. Mereka kemudian mempertunjukkan keahliannya dalam menari dan menabuh bedug dalam acara-acara yang biasanya menampilkan kesenian khas daerah, seperti pada saat acara penglepasan siswa di sekolah, acara pemerintahan daerah, bukaan suatu lomba, hajatan besar, dan acara seni lainnya. Dengan tabuhan bedug yang berirama khas dan lenggak-lenggok, tarian yang gemulai dengan melakukan dengan penuh rasa dan semangat. Berbeda pada zaman dahulu di mana kesenian ini mulai dimainkan. Menurut sejarah, pada tahun 1950-an adalah awal mula diadakannya pentas rampak bedug. Itu pun dilakukannya dengan tujuan sebagai perlombaan antar kampung. Selain itu, tujuannya diadakannya pentas ini adalah sebagai hiburan rakyat dalam menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Jadi, rampak bedug pada mulanya adalah untuk menyemarakan hari-hari besar dalam agama Islam. Cara mempertunjukannya pun berbeda dengan zaman sekarang. Rampak bedug dulu dimainkan dengan cara ngebedug atau ngedulang. Dua istilah itu mempunyai arti menabuh waditra bedug dengan alat musik berupa kohkol dan kentungan kayu. Dengan penampang ditutupi kulit kerbau. Dalam pertunjukan ini, semua pemainnya adalah laki-laki yang menabuh bedug besar, kecil, dan tongtrong. Hanya itu saja tanpa diiringi dengan tarian dari penari perempuan. Kemudian 10 tahun ke depan, tepatnya sekitar 1960 sampai 1970, Haji Ijen dan ketiga sahabatnya Burhata, Juju, dan Rahmat menciptakan dan mengembangkan suatu tarian kreatif ke dalam seni rampak bedug. Selain penabuh bedug yang harus memainkan waditra bedug dengan kompak, kesenian ini juga digabungkan dengan gerakan-gerakan tari sehingga terlihat lebih menarik dan atraktif. Rampak bedug kemudian dimainkan secara berpasangan antar penabuh bedug laki-laki dan penari perempuan. Jumlahnya sekitar 5-8 pasang. Tidak semua orang dapat memainkan rampak bedug. Kesenian ini hanya dapat dilakukan oleh para penabuh dan penari yang telah terlatih. Mereka harus mempunyai keterampilan yang baik dalam menabuh bedug agar menciptakan irama indah, juga menyelaraskan dengan gerakan tarian. Makanya mulai dari anak-anak sekolah dasar sampai perguruan tinggi, banyak yang berlatih untuk dapat memainkannya. Lebih lama mereka berlatih akan lebih lama menjiwai tabuhan dan tariannya, sehingga kekompakan dapat terjalin dengan baik dan lebih rapi. Sekarang kesenian rampak bedug bukan hanya dipertunjukkan dan dikembangkan di Kabupaten Pandeglang saja, tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah di Banten. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang kebudayaan yang ada di Pandeglang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.